Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Hukum mahar. Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan, dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita, yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, An-Nisa ayat 4, dan firman Allah Ta'ala, karena itu kawinilah mereka, wanita-wanita, dengan seizin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka mas kawinnya. An-Nisa, ayat 25, berdasarkan ayat di atas, mas kawin atau mahar itu adalah syarat sah pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Ukuran mahar, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya, ulama berbeda pendapat tentang minimalnya. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wah yang termasuk para pengikut Malik. Mazhab Malik dan Mazhab Abu Hanifah serta pengikutnya menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya. Malik berkata, minimalnya 1/4 dinar berupa emas atau 3 dirham berupa perak, atau yang senilai dengan 3 dirham atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, minimalnya 10 dirham, atau 5 dirham atau 40 dirham. Rasulullah SAW pernah menikahkan sahabat dengan hafalan surat Quran. Rasulullah didatangi wanita lalu dia menyerahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah, lalu dia berdiri lama. Seorang sahabat berdiri dan meminta menikahkan dirinya dengan wanita itu jika Rasul tidak berminat. Rasul bertanya apakah sahabat punya mahar. Dia mengatakan dia tidak memiliki apapun kecuali kainnya. Rasul menyampaikan bila kain itu dijadikan mahar maka lelaki itu tidak berkain. Rasul meminta cari sesuatu yang lain. Lelaki itu menyampaikan tidak punya. Rasul meminta cari meskipun cincin besi. Lelaki itu menyampaikan tidak ada apapun. Rasulullah bertanya, apakah kamu hafal sesuatu dari Al-Quran? Dia menjawab, ya, surat ini dan itu. Maka Rasulullah bersabda, sungguh telah kunikahkan kamu dengannya dengan mahar. Surah-surah Al-Quran yang kamu hafal. Riwayat Bukhari. Pendapat ulama terkait carilah meskipun sebuah cincin besi. Mereka mengatakan, sabda Nabi SAW, carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi, sebagai dalil bahwa tidak ada batasan minimalnya. Karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan, karena tidak boleh menunda penjelasan dan waktu yang dibutuhkan. Pengambilan dalil seperti ini jelas sebagaimana yang Anda lihat, meskipun kias yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang mengatakan adanya pembatasan. Tidak diterima mukadimahnya, yaitu karena hal itu terbentuk atas dasar dua mukodimah. Pertama, bahwa mahar itu adalah suatu ibadah. Kedua, bahwa ibadah itu sudah ditentukan. Apakah boleh menjadikan upah sebagai mas kawin atau mahar? Adapun pernikahan dengan upah, di dalam mazhab Maliki, terdapat 3 pendapat. 1. Pendapat yang menyatakan boleh dengan mahar upah. 2. Pendapat yang menyatakan tidak boleh. 3. Pendapat yang menyatakan makruh. Sedangkan yang masyhur dari Malik yaitu yang menyatakan makruh, karena itu dia berpendapat boleh membatalkannya sebelum menggaulinya. Dan di antara pengikutnya yang membolehkannya yaitu Ashbak dan Sahnun, dan itu juga pendapat Syafi'i. Ibnu Al-Qasim dan Abu Hanifah melarangnya kecuali mengenai budak, karena Abu Hanifah membolehkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, berkata, Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu, Musa, dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Al-Qasas ayat 27, dan seterusnya.